tentara Muawiyah itu mau kalah dengan kelihayan Amr bin As itu menyucuk Al-Quran, tanda perdamaian, perang diplomasi. Sayangnya kecerdikannya Amr bin As ini menjebak seorang yang tua dan tawadhu bernama Abu Musa al-Ash'ari itu tadi. Karena merasa dia itu adalah dituakan, akhirnya Amr bin As menyampaikan, Tuan Abu Musa al-Ash'ari silahkan pidato dulu. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari pidato dengan kebijaksanaan yang ada pada diri beliau, itu menyampaikan kalau begitu Ali bin Abi Thalib turun dari khalifah dan Muawiyah juga turun dari khalifah. Jadi khalifahnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Pembahasan kita kali ini tentang Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, karya Syekh Ibrahim Al-Laqani yang disyarah oleh Imam Baijuri. Pembahasannya masih pada nazam, dan ini adalah pada ujung dari nazam. Fa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Fa ba'du sudah kita bahas, fal ilmu juga sudah kita bahas, asluddin sudah kita bahas. Kali ini adalah ujung dari bait itu, yaitu yahtaju litabyini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan bahwasanya usuluddin atau dasar agama yang merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh orang yang memeluk agama Islam, yang kemarin sudah disampaikan, yang pertama itu adalah tauhid, yang kedua itu adalah fikih atau syariat, dan yang ketiga itu adalah tasawuf. Maka usuluddin ini perlu penjelasan, dan penjelasannya itu memerlukan penjelasan yang sempurna. Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan tentang ilmu tauhid ini, Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat pada saat itu bahwasanya umat terdahulu itu terpecah menjadi 72 golongan. Umat terdahulu artinya umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah sampaikan, giliran pada umat Rasulullah SAW itu bukan terpecah menjadi 72 golongan, tetapi 73 golongan. Dari 73 golongan ini yang selamat itu cuma satu golongan, yaitu golongan
yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan yang panjang itu kemudian terus dijelaskan lagi atau diistisnakan lagi oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Beliau menyampaikan, lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihil ihtisaru multazam. Lakin akan tetapi minat tatwili, penjelasan ilmu tauhid yang panjang itu kallatil himam, akan melelahkan orang-orang yang ingin memahami ilmu tauhid. Fasara fihi, oleh karena itu di dalam penjelasannya itu al-ikhtisaru multazam, meringkasnya itu merupakan keharusan, karena penjelasan yang panjang akan menyebabkan orang yang pengen paham menjadi susah. Qauluhu, yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, lakin min tatwili kallatil himam fasara fihil ikhtisaru multazam istidrakun. Kata-kata ini adalah kata-kata istidrak. Kata istidrak itu apa? Kata istidrak itu adalah kata yang menyusuli kata sebelumnya, kata yang ingin membatasi kata sebelumnya, itu namanya istidrak. Kata istidrak yang menyusuli kata sebelumnya. Apa kata sebelumnya yang disusuli itu? Ala qaulihi, yaitu ucapannya Syekh Ibrahim Al-Laqani, yahtaju litabyin, memerlukan penjelasan. Apa yang memerlukan penjelasan? Usuluddin, ilmu dasar agama itu perlu penjelasan, dan penjelasannya itu kan panjang. Kemudian terus disusuli oleh kata-kata yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dengan kata-kata lakin. Lakin ini merupakan istidrak, kata yang menyusul, artinya panjangnya itu nanti panjang yang diperlukan, bukan panjang yang benar-benar panjang. Li'annahu yaqtadil mazid tatwil, karena penjelasan itu perlu kalimat-kalimat yang panjang. Penjelasan orang tuh kalau menjelaskan itu kalimatnya panjang. Kalau kalimatnya pendek itu bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan panjang, fada fa'adzalika biqaulihi, penjelasan yang panjang itu kemudian terus disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dengan kata-kata lakin, akan tetapi. Perlu penjelasan, dan penjelasan itu panjang, kemudian terus disusul dengan kata-kata akan tetapi panjangnya titik begitu. Faka'annahu qala, seakan-akan Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, hadzal fannu, ilmu ini, wa in ihtaja litabyin, walaupun perlu penjelasan yang panjang, illa annahu la yambagil mubalaghatu mahu fi tatwilil ibarati. Hanya saja walaupun memerlukan penjelasan panjang, itu panjangnya tidak panjang yang berlebih-lebihan, panjang yang diperlukan, bukan panjang yang berlebih-lebihan yang diungkapkan dengan ibarat-ibarat atau dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan itu. Li'annaha tuaddi ilal malali wassamati, karena penjelasan yang panjang itu akan menyebabkan pada kebosanan orang yang mendengarnya. Sampai misalnya 3 jam 4 jam itu yang mendengar menjadi bosan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan panjang di sini bukan panjang yang berlebihan, karena panjang yang berlebihan itu akan menjadikan bosan. Panjang yang sesuai dengan keperluan menjelaskan. Berikutnya beliau sampaikan, Syekh Ibrahim Al-Laqani yang Imam Baijuri menyarahnya, berikutnya adalah ta'rifu tatwil wal ikhtisar wal musawah. Apa itu tatwil, apa itu al ikhtisar, dan apa itu al musawah. Musawah itu apa? Penjelasan itu ada yang tatwil, penjelasan itu ada yang ikhtisar, penjelasan itu ada yang musawah. Penjelasan itu ada yang panjang, penjelasan itu ada yang pendek, dan penjelasan itu ada yang sedang. Panjang tidak, pendek tidak. Qauluhu minat tatwil. Beliau menyampaikan, Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan,
qauluhu minat tatwil, kata-kata minat tatwil ay min ajlihi wa sababi, maksudnya panjang itu adalah panjang dari tujuan menjelaskan itu dan sebab-sebab menjelaskan itu. Karena penjelasan itu kadang-kadang perlu panjang, menjelaskan itu kadang-kadang tidak perlu panjang, karena memang diperlukan dalam penjelasan itu harus panjang supaya jelas. Fa min, maka kata-kata min di sini minat tatwil, ada kata-kata min litaklil, ini adalah untuk menguraikan, untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan maksud panjang itu seperti apa. Wal muradu at-tatwilu, yang dimaksud dengan menjelaskan dengan cara yang panjang itu al-kamilu, yaitu panjang yang betul-betul sempurna panjangnya. Itu yang dimaksud oleh beliau seperti itu. Fa'al, maka kata-kata al dari kata-kata minat tatwili itu kan ada kata-kata al min at-tatwili. Kata-kata al di sini adalah fihi lil kamal. Ini untuk penyempurnaan, memang betul-betul sempurna panjangnya, panjang benar-benar panjang. Maka fal mahdhuru, akibatnya adalah innama huwal mubalaghatu fit tatwil. Akibatnya adalah memang benar-benar penjelasannya itu adalah panjang betul, sehingga saking panjangnya membingungkan orang yang mendengarnya. Yang seperti ini beliau sampaikan tidak boleh yang seperti itu. Wa amma asru tatwil, tetapi kalau panjangnya itu adalah panjang yang memang diperlukan panjang, panjang yang sebenarnya, panjang yang aslinya, yang dasarnya, fala yadurru, tidak mengapa. Jadi penjelasan yang panjang itu tidak dikehendaki oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, dan yang dikehendaki itu adalah panjang yang sesuai dengan ukuran panjangnya, menjelaskan sesuai dengan ukuran penjelasan panjangnya. Oleh karena itu beliau sampaikan at-tatwil, yang dimaksud menjelaskan dengan penjelasan yang panjang itu adalah adaul maksudi bilafdin zaidin alat ta'arufi li ausatin nasi alladzina laisa lahum fasahatun wala balaghatun. Yang dimaksud dengan penjelasan panjang itu adalah penjelasan yang menyampaikan maksud dari ungkapan itu. Ungkapannya disampaikan dengan kata-kata atau dengan lafaz yang lebih dari yang diperlukan untuk mengetahui li ausatin nasi, di tengah-tengah manusia, alladzi laisa lahum fasahatun wala balaghatun. Sementara itu tidak ada fasahah juga tidak ada balaghah. Fasahah ini maksudnya fasih, kalau fasih itu gampang dipahami. Balaghah itu artinya ilmu bahasa yang ketika bahasa itu bisa sampai, maka artinya bahasa itu bisa dipahami. Sementara ketika menjelaskan panjang itu laisa lahum fasahatun wala balaghatun, tidak jelas dan juga tidak sampai kepada orang yang mendengarkannya. Ini yang disebut panjang. Jadi panjang justru malah membingungkan. Sementara itu amal ikhtisaru, adapun yang dimaksud dengan pendek, fawa adaul maksudi bi aqalli minal ibaratil muta'arifati. Yang dimaksud dengan penjelasan pendek itu adalah penjelasan yang singkat, dengan ungkapan-ungkapan yang singkat terhadap ta'aruf atau terhadap pengertian yang ingin disampaikan. Oleh karena itu yang paling bagus adalah al-musawah. Musawah itu seimbang. Adaul maksudi bilafdin musawin lil muta'arifi, menyampaikan maksud. Al-musawah itu menyampaikan maksud dengan kata-kata yang seimbang antara ucapan itu dengan kata-kata yang diperlukan untuk mengerti sebuah ungkapan yang ingin disampaikan. Maka penjelasan itu ada penjelasan panjang, ada penjelasan sedang, dan ada penjelasan pendek. Oleh karena itu beliau menyampaikan yahtaju litabyini, ilmu usuluddin itu perlu penjelasan. Karena perlunya penjelasan itu, penjelasan mesti panjang, tidak mungkin penjelasan tidak panjang. Karena penjelasan tidak panjang, tidak mungkin tidak panjang itu tadi, maka beliau batasi lakin minat tatwili kalatil himam. Akan tetapi kalau penjelasannya panjang-panjang itu akan menjadikan orang yang mendengarkannya menjadi lelah. Oleh karena itu beliau menyampaikan
qauluhu kallatil himam, kata-kata kallatil himam, lelah orang yang ingin mendengarkannya, ai ta'ibat ashabuhu, orang-orang yang ingin mengetahui ilmu kalam tadi, orang yang mengetahui ilmu usuluddin tadi itu merasa lelah. Fafihi majazun akliyun, di dalam kalimat ini ada kalimat namanya majaz akli. Majaz akli itu adalah majaz yang menyampaikan tetapi sesungguhnya bukan dia, tetapi diarahkan ke dia, itu namanya majaz akli. Di sini dikatakan oleh Imam Baijuri, ini kajiannya adalah kajian ilmu balaghah. Majazul akli wa isnadul fi'li li ghairi ma huwa lahu li alaqatin wa qarinatin. Yang dimaksud dengan majaz akli itu adalah menyandarkan perbuatan terhadap orang yang bukan disampaikan itu, akan tetapi ada kaitan dan ada qarinahnya. Seperti apa umpamanya gini? Majaz akli itu seperti ini umpamanya, ini kalimat majaz akli. Umpamanya ada orang menyampaikan sama Pak Haji Usman, Pak Haji Usman bangun jembatan itu ya. Ketika kata-kata itu diarahkan kepada Pak Haji Usman, padahal yang membangun itu sesungguhnya bukan Pak Haji Usman, tetapi anak buahnya Pak Haji Usman. Karena Pak Haji Usman adalah umpamanya seorang pimpinan proyek. Tetapi kalimat itu ditujukan kepada Pak Haji Usman. Pak Haji Usman bangun jembatan itu ya, nanti biayanya sekian. Siap, nah gitu. Padahal yang membangun, yang ngaduk semen bukan Pak Haji Usman, yang nyusun batu bata bukan Pak Haji Usman, yang ngerakit besi bukan Pak Haji Usman. Nah, ini kata-kata ini disampaikan kepada Pak Haji Usman, tetapi yang melakukan pekerjaan itu adalah anak buahnya Pak Haji Usman. Seperti ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam itu menyusahkan Fir'aun, sehingga Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan itu ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu adalah seorang pembohong. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa yang disampaikan oleh Fir'aun kepada seseorang untuk membangun bangunan yang tinggi. Orang itu disuruh oleh Fir'aun untuk membangun bangunan yang tinggi, sehingga nanti Fir'aun bisa memanjat bangunan itu dan bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Maksudnya begitu. Tetapi kalimat ini yang disuruh sesungguhnya bukanlah dia, yang mengerjakan perbuatan itu bukanlah dia, tetapi orang lain atas suruhan orang yang disuruh itu tadi. Fir'aun menyuruh umpamanya kepada Haman, ya Haman, wahai Haman, tegakkan bangunan tinggi. Nanti aku akan melihat di mana Tuhannya Nabi Musa yang katanya di atas. Lalu Haman ini nyuruh pada orang lain, karena Haman adalah seorang ahli untuk bangunan gitu, ahli membuat bangunan. Dia tahu, tetapi bukan dia yang melakukan. Yang melakukan adalah anak buahnya yang disuruh-suruh dan yang dibayar itu. Tetapi Fir'aun menyuruhnya kepada Haman, umpamanya gitu. Haman disuruh oleh Fir'aun untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi, tapi yang membangun bukan Haman, yang membangun orang lain, tapi atas perintah dan struktur susunan-susunan atau rencananya yang dibuat oleh Haman itu. Nah, inilah yang disebut dengan majaz akli. Jadi majaz akli itu menyuruh kepada orang, tetapi orang itu bukan yang melakukannya, yang melakukan orang lain, dia menyuruh lagi. Kira-kira ngesup lah, kira-kira gitu ya, ngesup. Ketika ada proyek, kemudian proyek ini kan pimpinan proyek ini tidak mengerjakan sendiri, kemudian menyampaikan lagi kepada orang lain. Orang lain ini mengerjakan lagi kepada yang lainnya lagi. Ini majaz akli seperti itu, menyuruh kepada orang tapi bukan dia yang melakukan, orang lain yang melakukannya. Ini yang disebut dengan isnadul fi'li li ghairi ma huwa lahu, menyandarkan perbuatan tetapi bukan kepada orang yang dimaksud.
li alaqatin wa qarinatin, karena adanya alaqah, adanya kaitan dan juga adanya qarinah. Nah, ini adalah merupakan semacam majas akli. Kata-kata kallatil himam, orang yang mendengarkan itu menjadi lelah karena terlalu panjangnya penjelasan. Wal himamu, dan kata-kata himam itu jam'u himmatin, wa ya lughatan, itu merupakan jamak dari kata himmah. Himmah itu orang yang berkeinginan. Wa ya lughatan secara bahasa al-quwwatu wal azmu, orang yang berkeinginan kuat, itu namanya himmah. Wa arfan halatun li nafsi yatba'uha ghalabatul inbi'atsu ila nailil maksudi. Sementara urfan itu adalah keadaan seseorang yang akan memperoleh maksud yang disampaikan oleh orang itu. Halatu lin nafsi yatba'uha ghalabatul inbi'atsi ila nailil maksudi ma thumma in ta'allaqat bi ma'alil umuri fa'aliyatun wa illa fadaniyatun. Kalau orang yang menyampaikan itu tadi sampai kepada orang yang disampaikan maksud ucapan itu tadi, lalu nanti ada kaitan apa yang disampaikan oleh orang tadi dan dikerjakan oleh orang lagi, itu nanti akan menjadi al-umur fa'aliyatun wa illa fadaniyatun. Bisa-bisa nanti yang disampaikan itu menjadi perkara yang tinggi atau perkara yang rendah. Wa illam tata'allaq bi wahidatin minhuma falasat aliyatun waladaniyatun. Tapi kalau tidak ada kaitan, maka bukanlah itu namanya aliyah dan juga bukan daniyah, bukan tinggi dan bukan rendah. Maksudnya begini, ketika seseorang menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan sesuatu itu disampaikan kepada orang itu dan orang itu bukan yang mengerjakan apa yang disampaikan itu, inilah yang dimaksud dengan majas akli. Dan majas akli itu bisa sampai atau tidak bisa sampai tergantung orang yang menerimanya. Oleh karena itu penjelasan panjang, penjelasan pendek itu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Fasara fil iktisaru multajam. Oleh karena itu ketika menyampaikan uraian yang panjang itu, karena panjang menjadikan lelah orang yang menerimanya, maka harus diringkas. Ucapan panjang itu harus diringkas. Jangan sampai ketika menyampaikan panjang-panjang justru malah tidak sampai karena memang tidak paham yang mendengarkannya. Fahadil fa ta'rifiyatun ala ma qablaha. Fa, ini ada kata-kata fasara fil ikhtisar. Fa ini adalah ada kaitan dengan kalimat sebelumnya, maka artinya maka. Fasara fihi, maka di dalam penjelasan itu al-ikhtisaru harus diringkas. Al-ikhtisaru multajam, peringkasan itu harus dilaksanakan, artinya harus diringkas supaya tidak bosan. Fal makna fasara fi hadzal fanni, makna dari kata-kata sara di dalam ilmu ini ta'lifan wa tadrisan. Ini adalah sebagai pembelajaran. Al-ikhtisaru multazaman, meringkas sebagai keharusan. Takriban alal muta'allimina, diperkirakan itu kepada orang yang belajar, al-qasirina, yang belajar tapi belajarnya tidak lama. Wala yahfa annal ikhtisara ismu sara multajam, dan di situ menyembunyikan bahwa al-ikhtisar peringkasan, meringkas, ini adalah merupakan isim masdar dari kata-kata ikhtisar, dari ikhtasara yahtasiru ikhtisaran. Kata-kata ikhtisar itu adalah ismun fasara, dan kata-kata sara wa multajam, dan kata-kata multajam khobaruha. Jadi ini sara itu adalah ismun, ismu saranya adalah ikhtisar, kemudian khobar saranya adalah multajam. Ini dikaji dari ilmu nahwu.
Fasara fihil ikhtisaru multazam. Aslinya itu multazaman, di sini dibaca multazam. Isim soronya adalah ikhtisar, khobar soronya adalah multazam. Ini kajiannya tadi dari segi balaghah, sekarang dari segi ilmu nahwu. Lakin waqafa alaihi bisukuni ala lughatin rabi'atin. Akan tetapi di sini yang namanya khobar soro itu semuanya berbaris fathah atau mansub. Umpamanya gini, sirtu ustadan, itu dibaca sirtu ustadan, tidak sirtu ustadun. Sirtu artinya aku menjadi, ustadan seorang guru. Sirtu ustadan, aku menjadi seorang guru. Jadi itu dibaca sirtu ustadan, itu ustadan itu posisinya adalah mansub. Ini dari sisi ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu sirtu itu merupakan isim soro dan dia adalah marfu. Marfu itu tandanya itu berbaris dhammah. Kemudian khobar soronya ustadzan. Ustadzan itu dia mansub. Mansubnya itu di sini ditunjukkan dengan fathah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu ada baris-baris. Baris itu sesungguhnya tidak diperlukan bagi orang yang tahu ilmu nahwu. Tetapi karena orang yang membaca Al-Quran itu banyak yang tidak tahu ilmu nahwu, maka Al-Quran itu dikasih baris. Dikasih baris fathah, dikasih baris kasroh, dikasih baris dhammah, dikasih baris atas, dikasih baris bawah, dikasih baris depan, kata anak sekarang gitu. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun. Itu untuk memudahkan kita yang tidak tahu ilmu nahwu itu membacanya. Itu aslinya tidak dikasih baris maupun tidak dikasih baris, bunyinya seperti itu bagi orang yang tahu ilmu nahwu. Oleh karena itu dulu Al-Qur'an itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Jangankan titik, jangankan baris, titik pun tidak ada. Kemudian ada seorang ulama namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali ini belajarnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau belajar kepada Sayyidina Ali tentang tata bahasa berupa ilmu nahwu ini. Kenapa kok ilmu nahwu ini kemudian diciptakan oleh ulama? Ilmu nahwu ini diciptakan oleh ulama itu karena apa? Karena khawatir nanti orang yang membaca Al-Quran ada tulisannya tetapi membacanya salah. Nanti bisa dibuktikan Al-Quran yang tidak ada barisnya Bapak baca. Kira-kira sesuai nggak bacanya dengan kata-kata dan kalimat ucapan sebenarnya? Karena begini, Al-Quran itu memang sebelumnya itu tidak ada titik, tidak ada baris. Untuk menghindari kesalahan, karena Al-Quran itu mutawatir, kan Al-Quran itu ketika dikumpulkan itu tidak langsung ditulis begitu. Oleh karena itu ada beberapa kali pembukuan Al-Quran. Yang pertama pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang sebetulnya yang pertama sekali itu adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Cuman Abu Bakar As-Siddiq waktu itu tidak mau. Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, Al-Quran ini harus ditulis. Kalau tidak ditulis nanti orang-orang yang menghafal Al-Quran gugur di medan perang. Anak cucu kita itu nggak tahu lagi dengan Al-Quran kalau Al-Quran tidak ditulis. Umar bin Khattab menyampaikan seperti itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ragu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran. Dikhawatirkan ini adalah merupakan perbuatan bid'ah, perbuatan yang sesat, dan orang yang membukukan Al-Quran masuk ke dalam neraka. Lalu disampaikan alasannya ini oleh Umar bin Khattab bahwasanya seperti itu tidak akan menyalahi apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena tujuan Nabi menyampaikan ayat Al-Quran itu adalah untuk umat. Kalau nanti orang-orang yang hafal Al-Quran gugur semuanya, lalu siapa yang akan membacakan Al-Quran? Tidak ada lagi. Karenanya Al-Quran perlu ditulis, perlu dibukukan. Mendengar penjelasan seperti itu, akhirnya
Abu Bakar As-Siddiq itu menerima apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan dibukukanlah pada saat itu, cuman belum selesai, kemudian diselesaikan pada masa Umar bin Khattab. Ada satu mushaf. Begitu Umar bin Khattab meninggal, mushaf itu dipegang oleh putrinya namanya Hafsah. Hafsah memegang Al-Quran itu, cuman satu-satunya Al-Quran pada saat itu dipegang oleh Hafsah. Akhirnya lajnah atau panitia ngumpulkan orang-orang yang hafal Al-Quran lagi. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit. Semua sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu dikumpulkan. Lalu disuruh menghafal Al-Quran seperti Rasulullah menghafal. Gimana Rasulullah menghafal? Rasulullah itu ketika sudah selesai khutbatul wada atau haji wada, haji terakhir, itu Rasulullah itu menerima ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi pada saat itu Rasulullah itu memperoleh ayat itu, dan ayat terakhir turun. Tidak ada turun-turun ayat lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi Rasulullah itu pengen menyetor hafalan Al-Qur'annya itu kepada malaikat Jibril. Sehingga Rasulullah itu menyetor bacaan kepada malaikat Jibril. Yang pertama sekali dikatakan oleh malaikat Jibril tidak ada yang salah. Setelah itu Rasulullah menyetor kedua kalinya. Jadi Rasulullah itu sebelum menyampaikan kepada para sahabat urutan-urutan Al-Quran itu sudah diurut oleh Rasulullah dan disetorkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu menilai apa yang dibacanya itu adalah benar. Setelah benar, dua kali Rasulullah setoran Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai kepada surah An-Nas. Urutannya itu adalah Rasulullah yang menentukan, bukan sahabat yang menentukan, apalagi ulama-ulama madhab yang menentukan, apalagi tukang cetak Al-Quran yang menentukan. Bukan, yang menentukan adalah Rasulullah sendiri. Jadi para sahabat itu hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Al-Quran ini mau dikumpulkan, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran sudah pada ngumpul, itu satu membaca. Umpamanya yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini umpamanya surah Al-Fatihah. Dibaca surah Al-Fatihah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Satu membaca, yang lain menyimak. Nyimaknya di mana? Nyimaknya adalah ketika tulisan itu ada, maka disimaklah bacaan orang yang membaca tadi. Sahabat yang membaca itu disimak bacaannya. Ketika berurutan sudah selesai, ada ternyata beberapa ayat yang di hafalan para sahabat ada, tapi di tulisan tidak ada. Maka pada saat itu lajnah, panitia yang untuk menyusun Al-Quran tadi itu tidak mau menulisnya. Kenapa tidak menulisnya? Di hafalan ada, tapi di tulisan tidak ada. Kenapa kok begitu? Karena begini, Rasulullah kan menyuruh sahabat itu untuk mencatat Al-Quran, tapi tidak boleh mencatat hadis. Hadis ini maksudnya adalah perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi, itu tidak boleh dicatat. Itu harus dihafal tapi tidak dicatat. Yang dicatat hanya ayat Al-Quran yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat. Begitu turun, ayat itu disampaikan kepada para sahabat. Lalu sahabat itu mencatat ayat yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, tetapi untuk hadis tidak. Oleh karena itu ayat Al-Quran ini sifatnya adalah mutawatir. Mutawatir artinya yang menerima ayat itu adalah orang banyak, orang ramai, tidak satu persatu. Tapi kalau hadis bisa satu persatu. Mungkin ada satu orang yang melihat Rasulullah melakukan sesuatu, lalu orang itu terus meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah, umpamanya gini,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertidur di pintu gua, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun paginya itu terlambat sehingga matahari sudah naik. Rasulullah belum sholat subuh, matahari sudah naik, tapi Rasulullah itu ketiduran dan dibangunkan oleh sinar matahari, dan itu berada di lembah. Maka Rasulullah keluar dari lembah dulu, kemudian baru melakukan sholat, padahal matahari sudah mulai naik tinggi. Itu artinya apa? Ada orang yang melihat seperti itu, walaupun hadisnya ini tidak mutawatir, tapi ada orang sahabat yang melihat Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Ini sebetulnya adalah memberikan pembelajaran kepada kita. Apa pembelajarannya? Pembelajarannya adalah kalau kita ketiduran, maka orang itu tidak wajib melakukan sholat pada saat ketiduran. Bapak ketiduran nih, waktu ketiduran itu nggak wajib sholat. Ya gimana caranya sholat orang lagi tidur? Nggak bisa. Jadi misalnya waktu subuh ketiduran nggak wajib sholat subuh. Zuhur ketiduran nggak wajib sholat zuhur. Asar ketiduran nggak wajib sholat asar. Maghrib ketiduran nggak wajib sholat maghrib. Isya ketiduran nggak wajib sholat isya. Kalau pengen nggak wajib sholat dari subuh sampai isya, ya tidur dari subuh sampai isya, jangan bangun-bangun. Nanti kan tetangga kanan kiri jadi bingung, ini meninggal apa gimana gitu ya. Baik, mungkin mau ada bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang bicarakan ini masalah ilmu tauhid. Jadi antara guru yang menyampaikan dengan muridnya terjadilah golongan-golongan yang pertama itu Pak Guru ya. Satu yang saya maksud itu umat itu dari pecah dari 73 golongan Muhammad ini, antara guru dengan murid itu mungkin agak sedikit penyampaiannya lain, akhirnya berpecah lagi gitu Pak. Dan itu kedua, apakah kitab Asmaul Husna itu kitab tauhid atau sifat 20 itu termasuk dengan kitab atau termasuk dengan ilmu tauhid yang dibicarakan ini? 73 golongan. Nah, yang tadi 73 golongan itu apa termasuk guru yang bukannya Imam Syafi'i, muridnya menyampaikan agak sedikit menambahkan atau mengurangkan, itu yang terjadi pecah dari 73 golongan atau bagaimana Pak? Oh gitu. Golongan di sini maksudnya adalah aliran. Maka umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti 73 aliran. Ceritanya begini. Awal mula itu tidak ada golongan dan tidak ada aliran. Karena Rasulullah masih hidup, tempat bertanya ada. Begitu Rasulullah itu sudah tidak ada, maka mulailah goncang. Apalagi ada kaitannya dengan kepemerintahan, kaitannya dengan politik. Ini politik ini yang kadang-kadang kejam politik ini. Jadi pada saat Rasulullah itu menjadi khalifah, menjadi pimpinan di Madinah pada saat itu aman semuanya. Kalau ada masalah langsung tanya kepada Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah meninggal, yang ditunjuk oleh Rasulullah dengan isyarat penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nggak berapa lama itu memerintah menggantikan Rasulullah. Yang ditumpas itu adalah nabi-nabi palsu. Seperti diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab, itu orang-orang munafik itu, nabi-nabi palsu. Dan bahkan ada nabi laki-laki dan nabi perempuan, palsu kedua-duanya itu. Maka Umar bin Khattab yang sebelumnya khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu waktu pemerintahnya habis untuk menumpas orang-orang munafik yang mengaku sebagai nabi, mempunyai ajaran tersendiri. Kemudian setelah itu baru digantikan, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab inilah mulai melakukan ekspansi keluar, menyebarkan agama Islam. Yang menolak diperangi, artinya yang menolak maksudnya di sini adalah utusan diganggu oleh orang yang dikirim tadi,
misalnya mau ngirim ke Taif, sampai di Taif utusan itu dibunuh, maka itu kemudian diserang oleh Umar bin Khattab, dan juga pada zaman Nabi juga seperti itu. Ketika Umar bin Khattab meninggal, Utsman bin Affan sebagai penggantinya. Utsman bin Affan meninggal lagi, itu diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib inilah mulai ada perpecahan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, apa perpecahannya? Perpecahannya di Syam itu ada seorang gubernur namanya Muawiyah, sementara di Madinah penguasanya di situ khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Sayangnya Muawiyah tidak mau mengakui legalitas Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Akhirnya apa? Akhirnya Muawiyah menyerang kepada Ali bin Abi Thalib. Disitulah terjadi peperangan, dan peperangan itu terjadi di daerah Siffin. Makanya namanya perang Siffin. Di dalam perang Siffin ini Muawiyah ini hampir kalah, tetapi Muawiyah, jangan salah, memiliki seorang diplomat yang ahli bicara, namanya Amr bin As. Amr bin As ini ketika merasa pasukannya mau kalah, langsung nyucuk Al-Quran. Al-Quran itu ditaruh di atas tumbak, terus diangkat ke atas. Artinya itu menunjukkan perdamaian. Jadi bukan perang fisik tapi perang diplomasi. Sementara di pihaknya Ali bin Abi Thalib itu ada seorang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Nah, inilah cikal bakal akan muncul nanti aliran Asy'ariyah yang dibawa oleh Imam Hasan Basri. Karena Imam Hasan Basri ketika diurut turunan-turunannya, kakek-kakek terus ke atas itu sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari, maka beliau menyematkan dirinya sebagai al-Asy'ari. Maka nanti akan muncul namanya aliran Asy'ariyah yang dibawa oleh Imam Hasan Basri itu tadi. Jadi pada saat perang Siffin tadi, tentara Muawiyah itu mau kalah dengan kelihayan Amr bin As, itu menyucuk Al-Quran, tanda perdamaian, perang diplomasi. Sayangnya kecerdikannya Amr bin As ini menjebak seorang yang tua dan tawadhu bernama Abu Musa al-Asy'ari itu tadi. Karena merasa dia itu adalah dituakan, akhirnya Amr bin As menyampaikan, Tuan Abu Musa al-Asy'ari silahkan pidato dulu. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari pidato dengan kebijaksanaan yang ada pada diri beliau, itu menyampaikan kalau begitu Ali bin Abi Thalib turun dari khalifah dan Muawiyah juga turun dari khalifah. Jadi khalifahnya tidak ada lagi, nanti dipilih kembali. Maksudnya begitu. Setelah beliau turun, Amr bin As baru naik. Bahasa kita barangkali begitu, begini barangkali, telah kita dengar bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu dinyatakan mundur, dinyatakan turun dari khalifah, dan saya menyatakan Muawiyah itu masih tetap jadi khalifah. Nah, disinilah kemudian terus menjadi perpecahan. Maka orang-orang yang berada di barisan Ali yang kita kenal dengan Syiah itu orang-orang yang berada di belakang barisan Ali, maka di sini akan terpecah keluar dari barisan Syiah, namanya Khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari barisan. Maka orang Khawarij ini langsung tunjuk tangan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwa kafirun. Siapa orang yang menghukumi tidak dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Maka orang kafir wajib dibunuh. Oleh karena itu Ibnu Muljam itu menyerang Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali dibunuh oleh beliau itu, oleh dia itu. Padahal dia itu adalah anak angkatnya. Jadi disinilah cikal bakal ketika ada aliran yang mengatakan kafir, cepat mengkafirkan orang, berarti ini adalah termasuk dari
golongan Khawarij itu tadi. Maka muncul waktu itu golongan Syiah, kemudian muncul golongan Khawarij yang cepat sekali mengkafirkan. Setelah itu muncul lagi golongan namanya Murji'ah. Murji'ah menyampaikan kafirnya Ali bin Abi Thalib itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana sajalah Allah menghukuminya, apakah Sayyidina Ali itu kafir atau tidak. Ini namanya kelompok Murji'ah. Kemudian setelah itu muncul lagi namanya kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dibawa oleh seorang bernama Wasil bin Atta'. Wasil bin Atta' termasuk di situ adalah Imam Hasan al-Basri itu masuk kepada pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah itu gimana? Pemahaman Mu'tazilah itu adalah ini mengedepankan rasio, mengedepankan akal yang berlebih-lebihan daripada mengedepankan wahyu. Jadi lebih dikedepankan penalaran. Artinya gini, kalau orang itu bekerja pasti dia mendapat hasil. Itu beliau menyampaikan gitu. Kalau orang bekerja pasti mendapat hasil. Kalau orang itu berdagang pasti dia mendapat untung. Dia sampaikan seperti itu. Lalu kelompok itu ada seorang bernama Hasan Basri. Hasan Basri hatinya menolak dengan pendapat yang seperti itu. Akhirnya dalam dirinya itu mendapat ilham pada saat itu menyampaikan yang seperti ini tidak benar. Jadi semua ini manusia yang ngatur, bukan Allah yang ngatur. Akhirnya apa? Akhirnya beliau punya pemikiran manusia itu wajib berusaha, tapi ketentuan di tangan Allah. Orang bekerja itu belum tentu dia memperoleh penghasilan. Orang tidak bekerja bisa jadi dia mendapat penghasilan. Satu contoh, ketika Imam Malik itu menyampaikan kepada Imam Syafi'i, orang itu walaupun tidak kerja, kalau Allah memberikan rezeki itu pasti akan datang rezeki. Imam Syafi'i mengatakan tidak guru, orang itu harus bekerja untuk mendapatkan rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i itu bekerja memetik anggur. Setiap 10 kilo upahnya adalah 1 kilo. Imam Syafi'i memetik anggur dapat upah yaitu berupa anggur. Akhirnya apa? Anggurnya dibawa ditunjukkan kepada gurunya. Ini guru, aku bekerja memetik anggur, aku dapat upah. Dan ini 1 kilo untuk guru. Lalu apa Imam Maliki mengatakan? Aku tidak bekerja dapat rezeki anggur 1 kilo. Ini membuktikan bahwasanya tidak bekerja bisa dapat rezeki, bekerja juga bisa dapat rezeki. Artinya rezeki itu bukan di tangan manusia tapi di tangan Allah. Manusia wajib berusaha, tetapi ketentuan itu adalah di tangan Allah. Kita bekerja, hasilnya diserahkan kepada Allah. Kita beribadah, hasilnya diserahkan kepada Allah. Itulah namanya tawakal. Barangkali itu saja dulu. Sudah masuk waktu Isya, sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafizha wa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.